Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya Azizah Batubara dari SMA Negeri 7 Padang. Kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka. Kali ini saya mengajak siswa-siswa saya untuk membuat perencanaan proyek digital storytelling dengan memberikan beberapa contoh digital storytelling yang didapatkan dari sumber belajar seperti Rumah Belajar atau YouTube. Nah, kemudian sambil menonton, saya akan meminta mereka untuk mempelajari kira-kira untuk membuat digital storytelling apa-apa saja yang harus mereka persiapkan. Apa teknologi yang akan digunakan, kemudian cara-cara yang harus mereka tempuh, langkah-langkah yang akan mereka lakukan, dan sebagainya. Setelah mereka mempelajari tersebut dengan menggunakan teknik CL, seperti round robin, saya akan meminta semua anggota kelompok untuk berbagi apa-apa ide mereka berdasarkan dari tayangan yang mereka tonton. Kemudian setelahnya saya juga akan meminta mereka untuk berbagi di dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya saya akan mengajak setiap kelompok untuk memutuskan perencanaan yang akan mereka lakukan untuk membuat proyek mereka dan menuangkannya dalam Canva. Dengan Canva mereka akan membuat mind mapping, outline atau kerangka kerja dari proyek digital storytelling yang akan mereka hasilkan dan ditayangkan pada pertemuan selanjutnya. Perencanaan tersebut akan disampaikan dengan teknik CL juga yang bernama number group presentation dan akan dibagikan kepada kelompok-kelompok lain yang nanti akan berkunjung ke kelompok mereka. Caranya, satu orang akan tinggal di kelompok tersebut dan menerima semua tamu yang datang. Dia akan mempresentasikan apa yang sudah mereka siapkan dalam kelompok aslinya. Dan setelah itu sisanya 5 orang lagi akan menuju ke kelompok-kelompok lain menjadi tamu dan mendengarkan presentasi di kelompok tersebut. Setelahnya mereka akan kembali lagi ke kelompoknya untuk mematangkan rencana mereka berdasarkan semua insight yang didapatnya dari kelompok-kelompok lain yang sudah mereka kunjungi. Pertama, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada siswa tentang apa tujuan belajar hari itu, kemudian juga memberikan informasi kepada mereka tentang apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran. Setelahnya, saya akan beri kesempatan kepada siswa untuk menonton tayangan digital storytelling yang sudah ada, kemudian juga meminta mereka untuk melengkapi tabel tentang informasi-informasi yang didapatkan dari menonton tayangan digital storytelling yang didapat dari Rumah Belajar atau YouTube. Nah, dari sana mereka akan merefleksikan apa-apa saja yang dibutuhkan agar bisa menghasilkan sebuah digital storytelling yang mereka inginkan di dalam kelompok mereka nanti. Apa-apa saja teknologi yang mereka butuhkan, bagaimana cara merekam, apa suara-suara yang dibutuhkan, siapa yang akan merekam kegiatan tersebut, berapa personil yang dibutuhkan, dan sebagainya. Setelah mereka diberikan kesempatan untuk bekerja secara individual meskipun dalam kelompok, jadi mereka sudah mempunyai modal dari apa yang sudah mereka lengkapi dalam tabel. Tiba gilirannya sekarang bagaimana mereka akan membaginya kepada sesama anggota kelompok. Nah, masing-masing punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka berdasarkan apa yang sudah mereka dapatkan dari tayangan tersebut. Nah, teknik yang diterapkan adalah teknik round robin. Mereka akan bergantian untuk melakukan Q&A
sehingga mereka sama-sama bisa menyampaikan ide mereka. How many rows do you need to prepare for the storytelling? Selanjutnya saya akan memodelkan pada mereka bagaimana caranya membuat outline dengan menggunakan Canva. Fitur yang dipilih adalah mind mapping, sehingga mereka bisa membuatkan pokok-pokok rencana mereka dengan cara yang lebih gamblang, dan mereka bisa menuliskannya dengan menggunakan template-template yang disediakan oleh Canva, dan mereka amat menyenangi kegiatan ini karena berbagai macam ide mereka bisa tersalurkan dengan cara yang menarik. Setelah itu, siswa akan memilih satu jenis cerita yang mereka pilih bersama satu kelompok, dan mereka mulai membuat sendiri mind mapping mereka dengan template yang mereka pilih. Dengan bekerja sama satu kelompok, mereka akan menuliskan rencana tentang judul cerita, alat yang digunakan untuk merekam, kemudian alat yang akan digunakan untuk dubbing, alat yang digunakan nanti untuk mengedit, aplikasi apa yang mereka akan gunakan untuk mengedit, kemudian juga suara-suara apa yang mereka akan butuhkan, dan bagaimana cara mereka untuk mengatur waktu dan sebagainya. Semuanya mereka tuangkan dalam bentuk mind mapping di Canva. Selanjutnya, mereka akan melakukan sharing kepada kelompok lain, dan juga anggota yang ada di kelompok tersebut akan mengunjungi kelompok lainnya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok-kelompok tersebut, sehingga mereka mendapatkan lebih banyak lagi gambaran tentang proyek-proyek dari kelompok yang ada di dalam kelas tersebut. Tujuannya adalah agar mereka bisa mensosialisasikan perencanaan kelompoknya ke kelompok lain. Di sisi lain, mereka juga mendapatkan insight dari berbagai kelompok, dan nantinya mereka akan gunakan untuk membuatkan perencanaan yang sudah mereka buat. Okay, next. Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, maka tercapailah tujuan pembelajaran hari itu, yaitu secara aktif seluruh siswa mempresentasikan dan merespon perencanaan pembuatan digital storytelling dari masing-masing kelompok. Nah, setelahnya kegiatan dilanjutkan dengan memberikan waktu satu minggu kepada siswa, sehingga pada pertemuan selanjutnya digital storytelling mereka bisa mereka tayangkan di kelas. Nah, setelah kegiatan ini berakhir, maka ditutup dengan kesimpulan dan refleksi serta pemberian umpan balik, lalu kelas ditutup dengan membaca doa bersama. Okay, so next week we are going to make the digital storytelling, but you have to do the dubbing here, not at home. Here, yeah, we are going to do the dubbing. Okay, any question from you now? So far so good.
to